Iya nih, hadir loh. Oke, semuanya hadir ya. Semoga di minggu depan nanti juga bisa hadir seperti hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang macam-macam najis. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mengetahui apa itu najis, kemudian macam-macam najis dan juga cara membersihkannya. Namun sebelum ke pembelajaran, Ibu ada ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya yaitu tentang janji fokus. Ada yang tahu? Tidak. Ikuti semuanya. 3, 2, 1. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Terlihat nggak gambarnya? Terlihat. Nah, apa yang terjadi dalam gambar ini? Ngompol. Nah, apakah menurut kalian kasur ini bersih atau najis? Kenapa alasannya? Karena ada bersih. Apa yang kalian lakukan jika mengalami hal tersebut? Dicuci, Bu. Itunya diambil dibersihkan. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian simak video berikut. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya video yang Ibu tampilkan. Nanti kalian amati apa itu najis, kemudian macam-macamnya dan juga cara membersihkannya. Nanti Ibu akan tanyakan kembali. Ya. Mengenal hadas dan najis. Apakah itu najis? Najis adalah kotoran yang jika ada terkena pada badan, pada pakaian, ataupun pada tempat, dan najis itu harus dibersihkan dan disucikan, utamanya adalah dengan air. Najis bermacam-macam, seperti anjing adalah najis jika tubuh terkena jeratan atau air liurnya, maka harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya juga dengan tanah. Air bekas jilatan anjing adalah najis. Jika sebuah wadah air terkena jilatan anjing, maka air tersebut harus dibuang seluruhnya. Bangkai binatang adalah najis. Jika tubuh terkena bangkai, maka harus dicuci dengan air sampai bersih. Kotoran manusia dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan adalah najis. Jika kita menginjaknya, harus dicuci bersih dengan air sampai tidak berbekas lagi. Kencing bayi adalah najis. Jika bayi laki-laki, cukup disucikan dengan bersihkan air. Jika bayi perempuan, maka harus disucikan dengan air yang mengalir. Nah, sudah selesai ya videonya. Ibu, Amel nginjek tai Bu ke momoyo. Nanti apa itu masih enggak? Apa itu najis? Garisnya tadi. Najis Nah, betul. Ada berapa macam najis yang ada? Ya, ini ada apa saja? Najis besar. Cara membersihkannya bagaimana?
Kelas 1. Bu ini yang boleh melakukan tulisan. Ya. Waktunya 10 menit ya. Sudah, Bu. Oke, waktunya sudah selesai ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, Bu, aku. Boleh. Ibu. Nah. Jadi yang pertama itu ada najis ringan. Nah, ini tempelnya pipis bayi laki-laki. Betul? Tuh. Betul. Betul. Yang kedua, Ada najis sedang. Di dalamnya ada muntah, darah, dan kotoran hewan. betul semuanya? Betul. Terus ada najis berat. Ini ada air liur gugup dan air liur bayi. Terus betul. Betul. Tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita jelaskan kembali terkait materi macam-macam najis agar kalian lebih paham. Nah, yang pertama itu ada pengertian najis. Apa itu najis? Najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan. Nah, apabila terkena pada badan ataupun pakaian kita, maka harus segera dibersihkan. Nah, kenapa harus dibersihkan? Karena Islam mengajarkan bahwa kita itu harus menjaga diri dari najis agar ibadah kita diterima. Nah, sudah paham pengertian dari najis? Kita lanjut ke macam-macam najis. Nah, macam-macam najis ada berapa macam? 3. Yang pertama ada najis ringan. Yang kedua najis sedang. Yang terakhir najis berat. Oke, udah paham ya semuanya? Nah, sekarang kita paparkan satu persatu. Yang pertama ada najis ringan atau najis berat. Contohnya tadi yaitu air pipis bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan dibersihkan pada benda yang terkena najis. Paham semuanya? Gimana Ovi cara membersihkan najisnya? Bersihkan air pada benda yang terkena najis. Oke, betul ya. Nah, sudah paham ya najis ringan. Nah, kita lanjut ke najis yang kedua, yaitu najis sedang. Nah, contohnya banyak sekali yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ada air pipis, kemudian kotoran manusia, darah, muntah, kemudian kotoran binatang lainnya selain anjing dan juga babi. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan dibersihkan sampai hilang warnanya, kemudian baunya dan juga bekasnya. Kalau misal masih terlihat bekasnya, kemudian warnanya juga baunya, maka itu belum bersih, harus dibersihkan berkali-kali. Oke, kita lanjut ke najis yang terakhir, yaitu najis berat. Nah, najis berat ini contohnya yaitu air liur anjing ataupun air liur babi. Nah, apabila kita bersentuhan sama hewan, anjing ataupun babi, maka itu pun termasuk najis. Nah, cara membersihkannya ini cukup berat ya, harus dicuci sebanyak 7 kali. Nah, salah satunya dicampur dengan tangan. Gimana? Paham semuanya? Paham. Gimana ya ini cara membersihkan najis berat? Ada ini Bu, sama air 7 kali. Oke, sudah paham ya semuanya? Ya. Oke. Jadi tadi najis itu ada berapa macam? Ada. Contoh najis ringan. Air kecil yang belum Air. apapun.
Ya, udah semuanya ya. Nanti ibu akan periksa. Jadi kita belajar apa? Macam cara najis. Kemudian najis itu ada tiga macam jenis najis: najis ringan, najis sedang, dan juga najis berat. Yang mana memiliki perbedaan cara mensucikannya. Oleh karena itu kita harus mengetahui cara membersihkan dari macam-macam najis tersebut agar kita ibadahnya diterima. Oke, terima kasih sudah semangat dan juga kerjasama dengan baik dengan kelompoknya. Dan hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga semangat belajar hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.